Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Makassar. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran PPKN kelas 10, pada pertemuan pertama kita akan isi dengan materi Pancasila. Anak-anak sekalian, berbicara tentang Pancasila tentu bukan hal yang baru. Sebelumnya telah sering kita bahas mengenai Pancasila. Pertanyaan kemudian, apa sih kalian telah ketahui tentang Pancasila? Untuk menjawab hal itu, kalian diminta untuk mengisi di kolom telah disediakan di bawah ini. Di awal pelajaran, kalian diminta untuk menulis apa yang kalian telah ketahui dan apa yang ingin kalian ketahui. Sementara di akhir pembelajaran, kalian diminta untuk menulis apa yang tidak kalian ketahui. Baik, anak-anak sekalian, adapun peta konsep materi Pancasila bagian pertama terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah perumusan, yang kedua adalah penerapan. Untuk perumusan akan membahas tentang ide pendiri bangsa, tentang dasar negara yang meliputi pokok-pokok pikiran dalam BPUPK serta panitia 9 dan mukadimah dasar negara. Sementara dalam hal penerapan akan membahas tentang konteks berbangsa yang meliputi penerapan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sementara dalam hal peluang dan tantangan akan membahas tentang tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung. Sementara dalam hal proyek gotong royong kewarganegaraan akan membahas tentang konsep gotong royong dan implementasi gotong royong. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama pada hari ini, kita akan membahas soal rumusan ide pendiri tentang dasar negara yang akan membahas tentang pokok-pokok pikiran BPUPK, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila yang didiskusikan dalam sidang BPUPK. Anak-anak sekalian, perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang dan berliku. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Hanya saja, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, karena dalam hal ini pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Dan itu dibuktikan sekutu dengan berhasilnya menguasai sejumlah daerah. Anak-anak sekalian, mencermati situasi yang semakin terdesak itu, maka pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Yumbi Yosakai atau disebut BPUPK. Anak-anak sekalian, Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk BPUPK pada tanggal 29 April 1945. Hal itu
bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Anak-anak sekalian, BPUPK beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang. Anak-anak sekalian, BPUPK melaksanakan sidang 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam hal ini membahas tentang dasar negara. Pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Anak-anak sekalian, pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara. Ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara, sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketiganya pada saat sidang BPUPK yang pertama. Anak-anak sekalian, dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengumpulkan atau menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah menyampaikan pidato, Muhammad Yamin baru kemudian menuliskan konsep dasar negara merdeka. Anak-anak sekalian, ternyata konsep tertulisnya berbeda dengan yang dipidatokan. Dalam naskah tertulisnya, Muhammad Yamin menuliskan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada hari berikutnya, Supomo juga menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara merdeka. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Anak-anak sekalian, selanjutnya pada hari terakhir sidang pertama BPUPK, giliran Soekarno menyampaikan dasar negara yang dinamainya sebagai Pancasila. Kelima dasar negara merdeka itu adalah pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Anak-anak sekalian, dari ketiga rumusan di atas, terlihat perbedaan konsep dan cara pandang mengenai idealnya negara merdeka. Meskipun juga terdapat kesamaan atau kemiripan konsep dari ketiganya. Anak-anak sekalian, sebagai kegiatan penutup, silakan kalian tulis apa yang telah kalian pahami dari proses belajar hari ini. Silakan tulis di lembar refleksi peserta didik yang telah disediakan. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dan rangkum materi. Selanjutnya, silakan share tugas kalian di classroom masing-masing. Terakhir, Ibu Ing mengatakan bahwa belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.